Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Secara singkat saja, mohon maaf kepada saudara-saudara atau teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama saya mau mengajak anak-anak kita atau adik-adik kita yang jauh dari masjid-masjid atau musola-musola yang mau belajar tentang membaca Al-Quran. Maka dari itu, sebagai langkah awal, saya mau membahas tentang langkah dasar dulu. Sebelum kita melangkah jauh, maka kita harus memperbaiki dasarnya. Ibaratnya orang membangun rumah, kalau pondasinya nggak kuat, maka insya Allah akan mudah runtuh atau rusak. Sama demikian juga bila anak-anak atau adik-adik kita belajar Al-Quran, terus cara awalnya atau dasarnya salah, maka entar meskipun pandai membaca Al-Quran akan tidak tepat atau kurang sempurna. Maka dari itu kita akan bahas tentang makharijul huruf atau harokat pada Al-Quran. Nah, ini kata orang Madura, bila mana baca Al-Quran itu yang salah orang Jawa. Karena orang Jawa membaca Al-Qurannya itu contoh seperti ja'ah, makharijul hurufnya jim salah, jadi sebetulnya ja'ah jadi ja'ah. Terus kata orang Jawa, orang Madura yang salah kalau baca Al-Quran. Contoh, sebetulnya kan ja'ah, tapi orang Madura baca je'eh. Maka dari itu kita harus luruskan. Sebetulnya ini sama-sama salah faham atau salah mengerti. Orang Madura salah dalam harokat, orang Jawa salah dalam makhraj. Yang benar gimana? Makanya kita sama-sama belajar. Ini kan huruf hijaiyah yang 28 itu dibagi menjadi dua bagian. Sebagian huruf tarqiq atau tipis, dan sebagiannya lagi huruf tafkhim atau tebal. Yang tafkhim itu termasuk dalam rumus khussadaw tinqil. Kha, sod, tot, win, qaf, to, dho. Terus yang tarqiq, yang tipis, itu semua huruf hijaiyah yang 28 kecuali yang 7 tadi. Terus bila ro juga berharokat fathah, maka wajib tafkhim juga, tebal juga. Dan lam jalalah, bila mana jatuh setelah harokat fathah atau dhammah, maka wajib tafkhim, tebal. Contoh Allah atau tallahi. Kalau jatuh setelah kasroh berarti tipis. Contoh billahi. Gitu. Makanya kita kupas tuntas di sini. Alhamdulillah, semoga kita sama-sama paham. Jangan sampai jadi perpecahan. Karena kita mau belajar, sama-sama belajar. Jadi intinya yang orang Jawa
ini kalau bisa robah cara baca makhraj. Misalkan jim bukan jim, misalkan ba bukan ba, dan seterusnya. Terus orang Madura juga kalau bisa robah cara baca harokatnya. Misalkan ja'ah, jangan dibaca je, atau ba'ah, jangan dibaca be. Karena orang Madura itu yang kepelintir dalam ngucapin harokat adalah huruf ba, waw, jim, terus ya lah itu yesin. Nah gitu harokatnya. Sebetulnya kan diangkat lisan kita, fathah kebuka, yasin. Nah gitu. Nah, kalau orang Jawa itu salahnya dalam makhraj. Contoh tadi itu, saya ulangi lagi. Sebetulnya ja'ah. Nah, jadi orang Jawa dibaca ja'ah. Nah, gitu. Makanya prinsip saya, kita harus belajar dengan benar. Baik itu orang Madura atau orang Jawa. Quran ini bukan untuk orang Madura dan Jawa saja. Khusus, enggak ada kata khusus. Bagi umum, bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Baik itu orang luar negeri, pokoknya seluruh dunia ini, termasuk kita yang ngomong ini ya, harus sama-sama bisa ini belajar. Makanya usahakan orang Jawa robah cara baca makhrajnya, dan orang Madura robah cara baca harokatnya. Insyaallah maka akan baik atau bagus dalam membaca Al-Quran. Nah, ntar saya lanjut di video-video berikutnya. Demikian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.